Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sholih-sholihah Ibnu Sina dan Ibnu Abbas yang Ustazah sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu semangat meskipun harus belajar dari rumah. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam mempelajari materi hari ini. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan kembali belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasanya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar menarik kesimpulan dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan belajar tentang dampak dari televisi. Yang ketiga, kita akan belajar untuk membuat rangkaian paralel. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang disiplin waktu. Sudah siap belajar semuanya? Silahkan siapkan buku tulisnya, buku paket tematiknya, dan alat tulisnya. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Seperti kita tahu bahwa kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Secara umum, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Kemudian, untuk deretan penjelas berisi inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Sementara itu, interpretasi berisi tentang pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia ya. Perkembangan televisi yang begitu pesat memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan manusia. Ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dari televisi. Untuk dampak positif misalnya, mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi aktual dan menjadi sarana hiburan. Selain itu, televisi juga memiliki tayangan yang bernuansa pendidikan atau pengetahuan seperti cerdas cermat, berita, dan sumber belajar bagi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Namun, televisi juga memberikan dampak yang kurang baik dalam penggunaannya. Salah satunya adalah bisa menyebabkan kerusakan mata jika terlalu sering menonton televisi. Kemudian, adanya pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, menurunnya prestasi belajar anak karena konsentrasi terpecah. Selain itu, adanya banyak tayangan yang tidak mendidik yang ditiru oleh anak, tayangan-tayangan yang bernuansa kekerasan, dan lain sebagainya. Pengaruh negatif ini perlu diminimalisir melalui peran orang tua dalam mendampingi anak untuk menonton televisi secara bersama-sama. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kita juga menggunakan energi listrik. Sekarang coba kita kembali menemukan bagaimana cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai ya. Coba cek video berikut. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik.
Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup adalah saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Perhatikan perbedaannya. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Jam adalah pengatur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan mengatur waktu yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang disiplin waktu. Seperti yang kita lihat bahwa orang-orang Jepang bisa menggunakan waktunya dengan baik, sehingga mereka bisa mendapatkan kesuksesan dengan baik juga. Orang Jepang memiliki kesuksesan karena mereka menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin waktu berarti dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Agar kita bisa menjadi pribadi yang disiplin waktu, maka kita harus menggunakan waktu yang kita miliki secara efektif. Saat kita memiliki waktu luang, kita juga harus menggunakannya dengan hal-hal yang positif, sehingga kita tidak akan menghabiskan waktu kita hanya untuk bermalas-malasan. Nah, sekarang coba nanti kalian di rumah buatlah jadwal kegiatan kalian sehari-hari, kemudian nanti kalian tempel di kamar kalian dan kirim ke wali kelas kalian ya. Kalian bisa memulainya dengan melakukan kegiatan dari pagi hari hingga sebelum kalian mau tidur. Hal itu bertujuan supaya kalian bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ustadzah.
Hari ini kita sudah belajar tentang menarik kesimpulan dari teks eksplanasi. Kita juga sudah belajar tentang dampak dari televisi, baik dampak positif maupun negatifnya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara membuat rangkaian paralel. Kemudian yang terakhir, kita juga sudah belajar bagaimana untuk bisa berdisiplin waktu. Baiklah anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi yang Ustazah sampaikan. Semoga kalian paham. Jangan lupa pandemi masih terus berlangsung. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Kemudian jangan lupa juga untuk sholat tahajudnya. Dan jangan lupa yang terpenting adalah patuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan. Kemudian ketika kita keluar, pakailah masker, jaga jarak dengan teman. Dan yang terakhir, sementara ini jauhi dulu tempat berkerumun seperti mal, pasar, ataupun yang lainnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, perbanyak istirahat, dan untuk gadget, mohon bisa dikurangi, manfaatkan waktu dengan baik, tidak terlalu banyak bermain gadget. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.